Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erliston dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan menguji peran akademisi dalam penanganan bencana yang terjadi di Aceh. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Alfi Rahman SIKOM, MSI, PhD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan juga, nah saudara, perlu diketahui bahwasanya tentang penanganan bencana ini tidak hanya menuntut kecepatan respons, tetapi juga ketepatan kebijakan yang berbasis pada kajian ilmiah, data, serta kolaborasi lintas sektor. Nah, saudara, perlu diketahui pula, akademisi memiliki peran mulai dari tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, hingga penguatan pengurangan resiko bencana di masa depan. Nah, saudara, nanti sebentar lagi kita juga akan langsung berbagi ilmu dan juga sharing-sharing bersama dengan Bapak Alfi Rahman selaku tim Satgas Tanggap Bencana Universitas Syah Kuala, yaitu dia juga sebagai dosen magister dan juga sebagai pakar kebencanaan. Nah Bapak, sebentar lagi kita akan membahas lebih dalam. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak peran strategis dari akademisi sendiri dari Prodi Kebencanaan Universitas Syah Kuala dalam memperkuat kebijakan dan juga praktik dalam penanganan bencana, Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dalam hal ini, ya saya mewakili Universitas Syah Kuala ya, karena memang kita di Universitas Syah Kuala sebagai salah satu universitas yang memiliki pengalaman terdampak bencana besar, yaitu kalau kita flashback 21 tahun yang lalu, yaitu 26 Desember tahun 2004, ya Universitas Syah Kuala itu juga terdampak dari bencana besar tersebut karena kita kehilangan 111 dosen, kemudian 102 staf dan lebih dari 1.400 mahasiswa yang pada waktu itu. Nah, pembelajaran dari situ akhirnya Universitas Syah Kuala tahun 2006 mendirikan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana atau TDMRC, Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, ya sebagai salah satu Center of Excellence of Indonesia atau pusat unggulan Indonesia untuk perguruan tinggi. Nah, dari situ kita mencoba untuk belajar dan menyadari bahwa peran dari perguruan tinggi yaitu universitas dalam penanggulangan bencana menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Nah, di samping kita mendirikan TDMRC sebagai tempat para peneliti berkumpul mempelajari tentang bencana yang ada terutama tsunami, tetapi kita juga berfokus pada ancaman-ancaman yang lain ya. Jadi bukan hanya sekedar tsunami, karena memang kita menyadari daerah kita adalah daerah berada di cincin api, ya rentan untuk terjadinya bencana, dan juga ada penyebutan Indonesia itu sebagai market of disaster ya. Iya, karena ring of fire itu tadi gitu. Nah, kemudian tahun 2011 kita mendirikan Magister Ilmu Kebencanaan, dan tahun ini alhamdulillah kita juga sudah buka Doktor Ilmu Kebencanaan. Dan sejak tahun 2016 kita juga memiliki mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa S1 yang ada di Universitas Syah Kuala, yaitu mata kuliah kebencanaan dan lingkungan. Karena itu tadi berkaca dari 2004, kenapa kemudian ada yang mengatakan 250.000 orang meninggal dan hilang, itu dikarenakan salah satunya kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi pengetahuan menjadi salah satu kunci, dan di situ Universitas Syah Kuala sebagai perguruan tinggi mencoba untuk mengambil peran. Oke Bapak, lalu berbicara tentang pentingnya peran dari akademisi untuk dapat melakukan proses pemulihan atau bahkan lebih ke menangani mitigasi dan juga litigasi pra bencana, itu kira-kira sejauh mana keterlibatan dari peran akademisi untuk bisa melakukan proses pemulihan yang dilakukan bersama dengan pemerintah? Ya, saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, karena akademis tadi bergerak atau bekerja berdasarkan bukti-bukti sains, sehingga kita merasa perlu untuk menyampaikan, menyuarakan apa yang kita pelajari menjadi salah satu landasan atau asas yang digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan ataupun program-program penanganan dari berbagai bencana yang terjadi. Nah, termasuk diantaranya mungkin yang kita
alami beberapa waktu terakhir ini, yaitu badai Senyar di akhir November yang lalu, dan kita pun masih dalam suasana tanggap darurat ya, karena akan berakhir sesuai dengan SK Gubernur itu pada tanggal 8 Januari 2026. Nah, tentu kita berharap apa yang kita pelajari dari kampus itu menjadi salah satu landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Sebagai contoh misalnya, ini kan cukup panjang ya masa tanggap daruratnya, ya tentu perlu untuk melibatkan akademisi untuk didengarkan berbasis sains, jadi bukan berdasarkan asumsi. Dan kita dari Universitas Syakuala menyadari penting hal yang tersebut. Nah, dalam konteks yang badai Senyar, Universitas Syakuala sejak tanggal 28 November 2005 sudah membuat satuan tugas ya, respon badai Senyar sebagai bentuk dari apa yang kita pelajari selama ini, dan respon untuk menjadi bukan satu-satunya juga ya, maksudnya bagian dari pemerintah memberikan kontribusi masa darurat ini. Dalam bentuk apa responnya itu, Bapak? Ya, kita dalam bentuk respon itu per akhir Desember setidaknya kita sudah mengirimkan 1.800 relawan, kemudian kita lebih dari 512 ya tenaga kesehatan, ya baik dokter spesialis, dokter umum, kemudian dokter PPDS, dan juga perawat serta psikolog kita terjunkan ke lapangan untuk membantu di masa krisis ini. Bahkan bukan itu saja, kita juga mengirimkan lebih dari 15 ton ya beras yang sudah kita salurkan. Relawan mahasiswa kita juga punya, karena memang mahasiswa di samping dia terdampak, ya dia juga sebagai orang yang terdampak dari bencana, sekaligus dia juga memberikan dukungan ya terhadap situasi yang ada. Kemudian kita juga mendirikan membuat temuan-temuan, misalnya bukan temuan, menginstal beberapa alat untuk kebutuhan air bersih misalnya ya yang ada di lapangan, termasuk juga diantaranya itu adalah membersihkan sumur-sumur yang terdampak. Jadi itu bentuk dukungan dari kampus yang sejauh ini bisa kita lakukan sejak awal. Oke, baik Bapak. Sebentar lagi kita akan juga membahas terkait dengan peran dari segi akademisi sendiri, peran dari universitas sendiri dalam menanggapi kasus kebencanaan ini secara normatif dan juga praktis. Kira-kira apa saja tahapannya? Nah, Bapak, sebentar lagi kita akan langsung berbicara lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Aceh. Baik, terima kasih saudara masih bersama kami dalam Sapa Aceh, tentunya masih membahas terkait dengan menguji peran akademisi dalam penanganan bencana di Aceh. Nah, Bapak, kita akan membahas terkait dengan secara normatif dan juga praktis bagaimana tahapan tanggap bencana ini dapat dilakukan proses pemulihan ya Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pasca tsunami tahun 2004, kemudian pemerintah Indonesia mencoba untuk membuat paradigma baru terkait dengan pengelolaan bencana yang sebelumnya cenderung responsif. Lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya. Nah, kalau kita merujuk pada penanganan bencana, mungkin salah satunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tadi. Nah, kalau kita lihat merujuk pada undang-undang tersebut, maka Indonesia menganut pemahaman atau pengelolaan bencana itu mengenal ada 3 fase setidaknya, yaitu fase pra bencana, sebelum terjadi bencana, kemudian saat terjadi bencana, lalu pasca terjadi bencana. Nah, mungkin dalam konteks kita ini, bahwa kita berada, bencananya sudah berakhir, kemudian ada tanggap darurat ya. Nah, itu masih dalam saat terjadi fase menuju
pasca bencana. bencana. Nah, jadi kalau kita lihat dalam manajemen bencana di Indonesia menganut tahapan-tahapan yang demikian. Dan saya rasa tahapan itu juga diadopsi oleh hampir seluruh negara dalam mengelola bencana dan ancaman yang ada. Lalu sejauh ini bagaimana peran yang diambil dari kampus sendiri, dari pihak akademisi untuk dapat melibatkan diri bersama dengan pemerintah dalam proses pasca bencana ini, Pak? Ya, kalau dalam konteks Aceh, karena kita multi hazard atau multi ancaman, ya kita ada ancaman geologi, ada ancaman hidrometeorologi, ya. Ini menjadi salah satu yang sangat kompleks lagi, ya. Apalagi keduanya terjadi kombinasi, seperti misalnya kalau berdasarkan kajian-kajian yang kita lakukan, aktivitas Burni Telong misalnya yang ada di Aceh Tengah, dalam situasi yang sekarang ternyata ada aktivitasnya menjadi lebih meningkat. Nah, ini tentu menjadi salah satu tantangan yang cukup berat juga bagi kita untuk bisa memahami seperti apa penanganannya, kan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kampus menjadi mengambil peran untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Harusnya misalnya juga ke ancaman cuaca seperti hidrometeorologi itu relatif lebih banyak bisa diprediksi, ya, dibandingkan misalnya ancaman geologi seperti gempa bumi, ya kan. Nah, harusnya kita harus lebih siap, harusnya gitu. Tetapi walaupun memang ada yang mengatakan bahwa kejadian badai Senya tahun yang lalu, ya, tahun lalu soal masih lama, padahal baru beberapa bulan yang lalu juga, itu sebagai sebuah anomali. Ya, anomali itu artinya bahwa kajian-kajian yang ada atau teori-teori yang ada, badai atau cyclone itu harusnya tidak terjadi di daerah Khatulistiwa. Tetapi kenyataannya dengan pola cuaca yang ada, akhirnya terjadi di kita, dan kita rasa-rasanya tidak siap untuk menghadapi situasi yang tersebut, ya. Nah, oleh karena itu, ya walaupun demikian kampus kan, ya universitas tetap memberikan kontribusinya. Nah, diantaranya yang dilakukan oleh kampus seperti yang saya sampaikan tadi, kita membentuk satuan tugas, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang memungkinkan seperti mengirimkan relawan, memberikan bantuan dasar, seperti logistik dan seterusnya. Tetapi kita juga mencoba untuk melakukan asesmen. Nah, asesmen ini apa? Misalnya rapid assessment, untuk mendapatkan data-data, sehingga dengan data-data tersebut akan menjadi salah satu landasan ketika kita memasuki fase pasca bencana, ya kan? Pasca bencana itu tentu nanti rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini yang mungkin salah satu perlu kampus akan lebih bisa melakukan banyak asesmen. Nah, sejauh ini kami di kampus setidaknya sudah melakukan asesmen terutama di bangunan dan jalan, ya. Kita sudah melakukan asesmen terhadap 1.000, ya kalau di data saya lebih kurang 1.200 bangunan kita sudah lakukan asesmen. Kemudian ada sekitar 168 ruas jalan yang juga kita sudah lakukan asesmen. Nah, tentu nanti kita akan mengkomunikasikan kepada pemerintah untuk bisa menjadi tadi landasan dalam mengambil kebijakan untuk memasuki fase tahapan, ya, rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, baik Pak. Berbicara tentang rekonstruksi ataupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak kampus ataupun akademisi sendiri, nah kira-kira untuk bisa mendeteksi terjadinya bencana, karena tadi saya sempat menangkap yang Bapak bilang harusnya badai Senyari ini lebih mudah kita prediksi dibanding dengan bencana geologi, ya Bapak. Nah, lalu apakah ini ada kaitannya Pak dengan deforestasi? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, nah kalau dari akademisi tentu untuk menentukan seperti apa penyebabnya, misalnya, ya, itu kan kalau kami di akademisi itu ada namanya formula untuk menentukan risiko, ya, itu adalah interaksi antara, ya, ancaman, kerentanan. Jadi ketika ancaman, ya, sejauh mana kita exposure-nya atau keterpaparan terhadap ancaman yang ada, jika itu tinggi, maka risikonya juga tinggi. Nah, risiko itu kan semakin tinggi ketika kerentanan kita juga tinggi. Nah, kerentanan itu aspeknya apa aja misalnya? Ya, diantaranya ada aspek pengetahuan, ada aspek sosial, ya, kondisi ekonomi kita, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang perlu kita lakukan dalam kajian kebencanaan itu, kita tidak bisa menghilangkan sama sekali risiko.
yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Maka di dalam manajemen bencana itu ada namanya pengurangan risiko bencana. Maka cara mengurangi seperti apa? Kita bisa meningkatkan kapasitas. Menghilangkannya tidak bisa. Menghilangkan tidak bisa, tetapi kita bisa menguranginya dengan cara meningkatkan kapasitas. Nah, kapasitas itu seperti apa? Maka kita bisa masuk ke dalam regulasi. Kita perlu untuk memahami pengetahuan bahwa dengan cara aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak misalnya, itu juga akan menambah kerentanan. Tapi ketika kita tahu memberikan pemahaman bahwa itu tidak boleh deforestasi yang demikian masif ya, yang itu akibatnya apa? Ketika kita terekspos atau terpapar dengan kejadian, maka kita akan sangat terdampak. Ya, terutama untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu kita bisa melihatnya dari banyak sisi. Jadi tidak bisa hanya melihat ini karena hutan rusak, that's okay, iya gitu. Ini juga karena ada yang lain, kebijakan kita atau apa. Jadi harus banyak data-data yang kita masukkan untuk bisa memahami. Nah, oleh karena itu dengan pemahaman yang seperti itu tentu kita akan mendapatkan ya kunci-kunci ya bagaimana kita harus menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Tentunya memang menjadi harapan yang besar ya supaya pemerintah lebih intens lagi dapat melibatkan akademisi dalam proses pemulihan pasca kebencanaan ini. Nah, baik saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik, terima kasih saudara, masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh yang juga masih membahas terkait dengan menguji peran dari akademisi dalam keterlibatannya di penanganan bencana Aceh kali ini. Nah, saudara, kira-kira bagaimana nih Pak tanggapan Bapak sendiri terkait dengan proses penanganan bencana yang kita lihat baik itu dari segi infrastrukturnya, kemudian bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jika kita membandingkan ataupun membuat komparasi antara bencana yang terjadi pada tahun 2004 silam, bencana tsunami Aceh, dan juga bencana yang terjadi di akhir November kemarin, bagaimana prosesnya Pak? Kira-kira menurut Bapak sendiri apakah akan lebih lama atau lebih cepat proses pemulihannya? Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Maksudnya untuk kita flashback dari apa yang terjadi tahun 2004, ya tentu untuk membandingkan dengan apa yang terjadi tahun 2004, ya dengan karakteristik bencananya yang berbeda, mungkin uncomparable, tidak bisa dibandingkan. Tetapi setidaknya kita kan bisa mendapat pembelajaran ya dari apa yang terjadi pada tahun 2004 dengan apa yang baru saja kita alami di Badai Senyar. Nah, artinya kalau kita melihat dari luasan dampak area gitu ya, Badai Senyar ini jauh lebih luas, lebih besar ya. Karena juga tiga provinsi ya Pak, Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Lalu untuk ini Pak, maksudnya bantuannya yang diberikan, kalau di tsunami kemarin kan terbuka untuk asing ya, bantuan internasional. Lalu kalau untuk sekarang kan dengan cakupan wilayah yang cukup luas, kemudian juga bencana yang berbeda, lalu tanggapan dari pemerintah juga mungkin kurang merespon. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri apakah itu bisa lebih cepat proses pemulihannya atau mungkin lebih lama dari tsunami? Nah, kalau kita di akademisi, kita ada namanya konsep resilience. Resilience itu salah satu bounce back gitu ya. Bagaimana satu masyarakat itu bisa kembali pulih pada kondisi normal minimum. Itu disebut, makanya kita kan di dalam terminologi kebencanaan itu salah satu yang kita promosikan itu menuju masyarakat yang berketahanan bencana atau community resilience.
Nah, kalau merujuk pada terminologi yang demikian, terutama dalam konteks pasca bencana, nah saya rasa berbicara tentang waktu ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita masukkan. Ya, salah satunya tadi pertimbangan luas wilayah yang demikian besar, ya, kemudian masyarakat yang juga terdampak jika dibandingkan kejadian tsunami tahun 2004, ya relatif kalau kita lihat hitung-hitungannya prediksi sejauh ini kami diskusi di akademik itu cukup besar juga gitu ya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi waktu atau timing yang kita butuhkan untuk recover. Nah, recover kembali itu ya kalau berkaca pada tsunami 2004 di mana kemudian pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NADNIAS misalnya yang bekerja selama 4 tahun, ya kan, dari tahun 2005 sampai 2009, itu 4 tahun. Nah, lalu sekarang kita bagaimana? Apalagi kita tidak membuka pemerintah tidak membuka secara internasional misalnya, ya tentu harapannya kalau kita hanya mengandalkan pembiayaan atau resource yang ada dari pemerintah. Nah, tentu ini kajiannya akan berbeda lagi kan nanti. Jadi dibutuhkan pendekatan-pendekatan dan kalkulasi yang jauh lebih ya komprehensif lagi, yang lebih detail. Nah, kita berharap dari pengalaman yang sudah kita alami ya, bukan hanya badai ini saja, kita kan secara nasional juga punya beberapa kejadian bencana besar juga, seperti misal tahun 2018 di Palu misalnya ya, ada gempa bumi, tsunami dan juga likuifaksi, di mana di situ juga dibutuhkan waktu yang cukup besar, tetapi kan level dari bencana yang ditetapkan pemerintah kan berbeda dengan apa yang kita alami ya sekarang. Nah, tentu itu memiliki implikasi-implikasi, dan menurut saya itu bergantung juga kepada bagaimana pemerintah menetapkan skala bencana ini. Nah, ini akan berpengaruh terhadap proses rehab rekon ke depan. Karena sejauh ini, karena kita bukan bencana nasional, pasti kita akan fokus pada pemerintah daerah, ya kan? Nah, apakah kemampuan pemerintah daerah bisa untuk mengakomodir proses ini dengan baik? Nah, kalau berkaca tahun 2004, ya saya rasa kita akan harus menarik nafas panjang ya. Ya, akan ada proses rehab rekon yang akan terjadi ya bertahun-tahun saya rasa ya. Ya kita berharap misalnya setahun 2 tahun mungkin akan ada progres yang cukup signifikan. Ya mudah-mudahan tidak sampai harus seperti tsunami sampai 4 tahun ya. Bisa jadi lebih lama dari Bisa jadi lebih ya. lama itu. Jadi kita belum juga ini karena memang kalau kita menjawab sekarang pun situasi kita kan masih dalam tahap tanggap darurat ya sampai 8 Januari yang akan datang. Nah, tentu artinya ini masa transisi untuk kita memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, harapannya nanti adalah rencana transisi darurat ke pemulihan itu harus ada jelas indikatornya, target mingguannya seperti apa. Nah, dari situlah baru kita bisa membaca nanti kira-kira rehab rekon ini akan berapa lama. Gitu. Karena itu menjadi harapan kita bersama ya Pak, Iya. mengenai transisi yang dari masa tanggap darurat, kemudian juga ke tahap rehab dan juga rekon. Namun akan sangat disayangkan apabila masih ada 1-2 daerah atau bahkan masyarakat yang cukup banyak yang masih belum tersentuh bantuan yang memadai ya Pak. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri terkait dengan pemerintah Aceh yang telah membentuk tim kerja R3P Hidrometeorologi Aceh, sedangkan dari beberapa komposisinya itu tidak lebih sedikit melibatkan akademisi dan dominan pemerintah. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Nah, tentu seperti yang kita bahas tadi, saya rasa akademisi itu perlu dilibatkan ya, diberikan ruang yang juga lebih luas untuk bisa mereka memberikan pandangannya, memberikan ya hasil kajiannya, sehingga dengan begitu pemerintah bisa menggunakan tersebut sebagai landasan untuk mengambil kebijakan memasuki fase berikutnya. Jadi saya rasa ya mudah-mudahan mungkin dengan ini pemerintah akan memberikan ruang yang cukup besar bagi perguruan tinggi akademisi untuk bisa terlibat. Tetapi saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah karena seperti misalnya hari ini kita juga diundang untuk
menghadiri rapat tersebut. Nah, mungkin nanti di rapat tersebut bisa disuarakan bahwa untuk memasuki fase berikut ini kan kita di kampus memiliki berbagai akademisi itu multidisipliner ya, dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ini perlu berdasarkan pengalaman kita tahun 2004 bahwa tidak bisa hanya mengandalkan satu disiplin ilmu saja. Multidisiplin ilmu itu menjadi salah satu kunci. Nah, harapannya kita di kampus insya Allah siap untuk memenuhi ya kebutuhan tersebut. Ya, tentunya itu menjadi harapan semua ya, tidak hanya dari akademisi namun juga dari masyarakat agar bisa menangani kebencanaan ini berdasarkan dari hasil survei ataupun assessment ataupun penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ataupun sebagian besar dari akademisi, karena memang seperti kita ketahui bahwasanya dari pemerintah itu melakukan survei lapangan lebih ke in the field langsung ya, sedangkan dari akademisi itu menggunakan beberapa metode penelitian dengan berbagai formula dan juga multidisiplin ilmu, sehingga memang kita berkaca dan belajar dari kebencanaan tsunami 2004 silam. Nah, semoga itu bisa lebih terrekonstruksi dengan cepat dan juga proses pemilihan yang lebih cepat lagi. Nah, lalu untuk pertanyaan terakhir Pak, kira-kira bagaimana rekomendasi dari Bapak sendiri agar sinergi antara pemerintah, akademisi, dan juga praktisi kebencanaan dapat diperkuat dalam penanganan bencana hidrometeorologi ini supaya prosesnya itu lebih cepat lagi Pak ke depannya? Ya, yang pertama yang saya rasa perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah itu adalah satu data kebencanaan. Ini penting ya, karena ya data itu perlu terintegrasi dari desa, kemudian kabupaten, provinsi, dan perlu pembaharuan secara rutin dan juga terutama data terpilah itu penting. Jadi bukan hanya sekedar jumlah, tetapi kita memahami misalnya berapa data kelompok rentan yang ada, kemudian laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya sekedar data-data yang secara umum, tapi data terpilah. Kemudian yang kedua, tadi yang kita bicarakan rencana transisi darurat ke pemulihannya juga harus jelas ya. Misalnya indikatornya, target mingguannya seperti apa. Nah, dengan begitu kita bisa untuk lebih ready untuk memasuki tahapan rehab rekon dan juga penguatan last mile logistik gitu ya. Last mile logistik itu penting. Last mile logistik itu apa? Maksudnya adalah jangan sampai ketika kita sudah mencabut fase tanggap darurat, tetapi ternyata masih ada daerah-daerah yang belum menerima bantuan. Nah, oleh karena itu perlu dipastikan oleh pemerintah memasuki beberapa hari lagi masa tanggap darurat ini, tidak ada satu desa pun yang belum tersentuh. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, itu penting. Kemudian perlu memastikan pemulihan layanan dasar sebagai prioritas, seperti misalnya sanitasi, puskesmas, air bersih, ya, agar kemudian masyarakat tidak berada pada kondisi krisis yang berkepanjangan. Dan yang terakhir saya paling penting juga adalah forum koordinasi rutin antara pemerintah, kampus, masyarakat. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting agar semuanya bisa melakukan koordinasi dan bekerja bersama-sama masuk ini. Oke, baik Bapak. Dan memang untuk kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan dari memang hasil diskusi kita terkait dengan proses pemulihan kebencanaan ini, bahwasanya memang sangat diperlukan data, tidak hanya data lapangan dan juga data secara umum, namun juga data terpilah supaya bisa melakukan pemulihan secara cepat dan juga langsung. Kemudian juga indikator masa transisi ya Pak, dari masa tanggap darurat ke masa rehab dan juga rekonstruksi supaya dapat dilakukan lebih tanggap lagi. Dan kemudian juga ada last mile tadi logistik, Pak, ya logistik untuk bisa memastikan bahwasanya logistik yang tersedia itu dapat disalurkan kepada seluruh masyarakat sehingga no one left behind dan tidak ada satu desa atau satu orang pun yang tidak tersalurkan bantuan dari pemerintah maupun dari para akademisi. Nah, dan yang terakhir juga terkait dengan forum koordinasi yang rutin dilakukan agar peran akademisi ini dapat lebih besar lagi dilibatkan pemerintah.
Nah, mungkin Bapak kami ucapkan terima kasih Ya, sudah terima dapat kasih. berhadir Sama-sama. ke Kompas TV dan berbagi ilmu terkait dengan kebencanaan. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Arsan, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.